Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang sudah memberi nikmat berupa kesehatan hingga hari ini. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang maknanya begitu mendalam mengenai sholat. Isi hadis itu berbunyi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan, sholat diibaratkan sebagai tiang atau pondasi agama. Bayangkan saja, bila rumah didirikan tanpa adanya pondasi, apakah rumah itu akan bisa berdiri tegak? Tentu saja jawabannya tidak, kan? Pun demikian, dengan agama Islam, jika kita tak mendirikan sholat, ruh Islam di dalam diri seorang muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad pernah bersabda, yang pertama kali ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Maka artinya, sholat merupakan ibadah wajib yang tak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sebab, sholat adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan Allah hisab pertama kali di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, ayat 4, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, ayat 5. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali Allah digunakan untuk menasihati orang kafir dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholat. Dengan kata lain, bahwa dengan kita melaksanakan sholat dengan benar, khusus berarti kita telah melaksanakan satu kewajiban yang menjadi tiang kehidupan. Sebelum saya menyelesaikan ceramah pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.